Maafkan cara saya berpakaian karena tadi dipakein jaket sama biker subuhan, jadi pakai begini. Terus subuh-subuh jadi topinya begini. Minta maaf. Ya Allah, ya Rabbi, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Munawwarah, masjid yang bercahaya, Masjid Al-Munawwarah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan semoga pengurus masjid yang ada di Masjid Al-Munawwarah ini, pengurus yayasan, pengurus masjid, DKM, dan semua yang terlibat menjadi asbab kita kumpul di sini, maka semuanya insya Allah dosanya Allah angkat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada penyakit Allah sembuhkan sesembuh-sembuhnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang belum punya pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang terbaik, yang gajinya besar, yang halal, thayyiban, mubarakan. Yang belum punya anak Allah berikan anak yang saleh wal salihah, yang hafiz wal hafizah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena mereka adalah menjadi asbab pertemuan ini ya Allah. Begitu juga para panitia, karena asbab mereka ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ya Allah, berikanlah kepada mereka semua yang terlibat kemuliaan dunia wal akhirat ya Allah, kejayaan dunia wal akhirat ya Allah. Ampunan kepada dari mereka ya Allah, ampunan darimu untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin, seluruhnya dosa-dosa mereka yang lalu, yang sekarang, yang nanti, yang akan datang. Kullahu diqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alanihi wa sirrahu wa man ta'ala bihi minna. Yang sengaja, yang enggak disengaja, yang besar dan yang kecil, ampunkan seluruh dosanya ya Allah. Berikan rezekinya dari jalan yang tak diduga-duga ya Allah. Agwina bihalalikan haramika wa bitaatika amma sidika fadlika aman siwak. Kalau rezekinya masih di langit turunkan ya Allah. In kana fis sama fanzilhu ya Allah. Kalau di bumi keluarkan. Wa in kana fil ardi fakhidhu ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa'sirhu. Kalau sulit mudahkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau sedikit banyakkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Wa in kana katsiran fa'abrikhu. Kalau banyak berkahi ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah. Kalau dia haram sucikanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika ati min ibadika salihin. Semua itu kita persembahkan doa-doa ini kepada para semua yang terlibat sampai menjadi asbab pertemuan kita. Wala khalqi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Kalau mereka masih punya orang tua, ampunkan seluruh dosa orang tuanya ya Allah. Kalau orang tuanya sudah wafat, kumpulkan ya Allah minas siddiqin wasyuhada wassalihin ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nikmat sekali ya kita begini, karena cuma ini yang bisa saya berikan, karena ini doa-doa tulus ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi asbab perbaikan hidup kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barusan kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, dunia telah meninggalkan aku," katanya. Maksudnya hidupnya susah. Rasulullah bilang apa? Apa kamu nggak tahu bacaan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala? Bacaan yang menjadi pilihannya para malaikat, yang apabila dibaca maka dunia akan merangkak menghampirimu. Kau akan memperoleh kejayaan-kejayaan dunia luar biasa. Apa bacaan itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
Dalam hadis Bukhari, inilah bacaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmizi, inilah bacaan yang dipilih oleh Allah dan para malaikatnya. Coba. Ya, dalam hadis Bukhari, Tirmizi, dalam hadis Muslim disebutkan ini, masya Allah, manfaatnya Allah tunaikan semua hajatnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Wabil khusus dalam kitab Al-Wasilah disebutkan bacanya fajar menjelang waktu sholat. Maka tadi kita baca tuh subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amalan mudawamah kita, walaupun sampai dimanapun, walaupun kebetulan lagi sholat di rumah karena hujan petir badai, walaupun sholat di rumah lagi mengimami anak dan istri, walaupun lagi bersinggah dimanapun, menjelang fajar jangan lupa subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100. Ya, masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amalan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Semoga Allah tunaikan semua hajat kita dalam pertemuan ini. Dengan asbab pertemuan ini, yang punya keperluan Allah tunaikan keperluannya. Yang ingin menikah ya Allah kirimkan jodoh terbaik bagi dari sisimu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang belum menikah saja ya Allah kirimkan jodoh terbaik dari sisinya ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah saja kirimkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah. Yang sudah menikah berikan kecintaan terus ya Allah kepada pasangannya ya Allah. Percintakanlah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mau jual tanah tapi belum berhasil, tolong kirimkan pembeli ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mau jual rumah tapi belum gol-gol, belum tercapai, kirimkan pembeli yang terbaik dari sisimu ya Allah. Ini pagi-pagi nih, jangan lupa untuk sebagai wasilah, sebagai penembus doa-doa tadi, sedekah sebelum sampai rumah gitu. Ya nggak bawa duit Ustadz, ya ini calon orang miskin selama-lamanya nih. Lah ke masjid masa nggak bawa duit sih? Ke mall bawa duit gimana sih? Betul? Untuk menghindari fitnah akhir zaman, banyak sedekah. Kita nggak akan kena fitnah, saudara. Mau ke masjid masa nggak bawa duit? Ya, masa mau ke masjid nggak bawa duit? Bagaimana? Terus yang ngurus semua keperluan imam DKM itu siapa? Tolong jemaah sekalian, antum ini bertanggung jawab. Jangan sampai melihat pengajar tetap yang ada di sini itu lagi bayar listrik, jangan. Lagi beli makanan, jangan. Lagi beli kue, jangan. Antum yang harus semua penuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai kelihatan imam kita ini ngobyek, kerja ini, kerja itu, jangan. Harus penuhi semua kebutuhannya. Maka bawa uang kalau ke masjid. Ya, bawa uang kalau ke masjid, jangan sampai terobol lewat aja begitu, jangan. Masukin. Ini yang membuat kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Dan memang materi subuh ini itu, saya langsung to the point aja. Bagaimana caranya menghindari fitnah Ustaz? Sedekah, istighfar. Itu dia yang akan menghindarkan kita dari fitnah. Sedekah, istighfar, begitu.
sedekah, istighfar begitu. Dan setiap lihat muka orang, doain orang itu. Udah selesai antum dari fitnah beneran. Ya. Karena waktu subuh ini sempit, saya langsung aja tuh kepada materi. Bagaimana caranya menghindarkan fitnah akhir zaman? Itu dia tadi caranya. Sedekah. Dan sedekah itu pagi. Ya, sehingga ya banyak doa ya yang lain ya. Ya misalnya doa sebelum salam, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa azabil kubur wa azabin nar wa fil fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kita baca sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Lalu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Dan itu kita baca. Banyak doa-doanya macam-macam. Baca ratib, al-attas, al-haddad, baca ratib. Ya, dari mulai maghrib sampai isya, jangan bangun maghrib sampai isya. Ya, nah itu baca, itu menghindarkan semua fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi yang awal saya bilang tuh pamungkas tadi, jangan sampai tuh ente bawa ke mall 500.000 merasa kurang, padahal buat gegaras doang. Tahu gegaras? Tahu gegaras? Ya, itu dia. Ini gegaras ya, nggak ada ya, nggak ada. Ke mall merasa kurang, coba aja beli 100.000, nggak akan sayang. Masukin uang 100.000, ya Allah kayaknya berat banget, tapi mau surga, ya Allah surga dibeli mas 100.000, jangan dong. Atau Taubah 111 itu malu kita kalau baca ayat itu. Bagaimana aplikasinya para sahabat Nabi mengamalkan itu. Ya Allah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah udah beli diri orang beriman, hartanya, jiwanya semua udah beli dengan surga. Allah udah beli, ini udah terjadi transaksi. Innallaha astara fil madi. Berarti udah telah terjadi. Maka itu sahabatku sekalian, fitnah ini luar biasa. Luar biasa fitnah ini. Ya, saya kenyang di fitnah. Melalui sosial media, lihat aja itu. Lihat. Pertama dulu mengatakan Ustadz Haikal tuh Wahabi, katanya gitu. Karena pengasuh acara Trans 7 dulu, acara Hazanah. Dan salah satu acara Hazanah itu, ya, salah satu pernah ada satu episode, hati-hati dalam kekuburan. Jangan minta sama kuburan, tapi kita doain orang yang udah dikubur, begitu kan nggak salah begitu. Oh, anti ziarah Wahabi nih, Wahabi begitu saya dibilang. Bagaimana Wahabi tiap malam Jumat gue maulid di rumah, coba, ya Allah. Ya. Tiap hari kunut, tiap subuh kunut, tiap malam tahlilan, tiap malam Jumat tahlilan, bagaimana coba ya. Itu dituduh. Selesai isu itu, muncul lagi isu Syiah. Ini fitnah-fitnah akhir zaman nih. Muncul lagi Syiah. Ya, auzubillah ya Allah. Kenapa? Karena saya mengatakan tidak ada mujahid yang lebih besar di zamannya selain daripada Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Cuman bilang begitu doang. Oh, Syiah, Haikal Syiah. Loh, saya bilang di zamannya. Di zaman 680 sampai tahun 750 sampai tahun sekarang, siapa yang lebih besar? Ya Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Dicincang tubuhnya pada peristiwa Karbala. Kita hormati cucu Rasulullah, bagaimana coba? Dituduh Syiah, padahal Syiah laknatullah paling suka maki-maki para sahabat Nabi. Akhirnya hilang begitu lagi. Lalu diterpa isu macam-macam lagi, apalagi menjelang pemilihan dulu ya, antara 01 02, fitnahnya luar biasa, sampai dipanggil bolak-balik ke Bareskrim. Ngeri banget, astagfirullahaladzim. Nah, itulah fitnah akhir zaman. Begitu juga saat ini, saudaraku sekalian dimuliakan Allah. Tapi jangan lupa, sebuah fitnah itu pengangkat derajat dan penghapus dosa. Jadi kalau ada orang fitnah antum, katakan udah cuma segitu lagi dong, gitu, nggak usah marah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah, ajib. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih ya Pak. Saya cuma kata orang nih Pak, kata orang kalau minum kopi belum sarapan sakit mah. Kata orang, perut kosong kasih kopi mah. Tanya tuh ibu-ibu pasti tahu deh. Ya, kata orang, bukan kata saya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hampir semua peristiwa besar, musibah ya, dalam artian mudarat, hampir semua sejarah dunia semua tentang fitnah. Hampir semua. Coba lihat, sebut sejarah yang sangat kelam. Ya, saya bawa nih ya dari tahun 1095 ya. Yaitu perang salib. Ya, perang salib itu karena apa? Fitnah seorang patriotik yang menghembuskan isu gereja-gereja di Yerusalem dirusak, salib-salib diturunkan, dibakar, difitnah ke Eropa. Akhirnya masyarakat Kristen Eropa marah dan menyiapkan pasukan. Selain memang ada dendam karena kekalahan dalam setiap peperangan yang dilancarkan oleh Bani Abbasiyah, ya, selain ada dendam, akhirnya tercetuslah, meledaklah perang salib. 7.000 lebih umat Islam disembelih selama berbulan-bulan. Air solokan, comberan di sana berwarna merah darah berbulan-bulan. Ada lukisannya sampai. Kejadiannya tahun 1099 karena fitnah, saudara. Karena fitnah. Hati-hati, fitnah ini masya Allah. Makanya betul, fitnah itu lebih kejam daripada tidak fitnah. Salah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, al-fitnah asyaddu minal qatl. Lebih sadis daripada pembunuhan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang fitnah ini haram baginya masuk ke dalam surga sebelum diampuni, dimaafkan kepada orang yang difitnah. Maka itu kalau saya difitnah sama orang, ayo lagi. Ini penghapus dosa kita, pengangkat derajat kita. Ya. Ayo saudaraku sekalian, ini fitnah ini masya Allah. Apalagi peristiwa yang terbesar, coba, hampir semuanya berhubungan dengan fitnah. Hampir semua peristiwa Holocaust, ya, pembunuhan Yahudi besar-besaran, diawali dari fitnah. Fitnah itu diciptakan sendiri oleh Hitler. Hitler mau bunuh mereka tapi tidak punya legitimasi, maka Hitler meledakkan sendiri gudangnya, meledakkan sendiri rumah tempat tinggalnya, diledakin sendiri. Tuh Yahudi yang meledakkan dan menjadi legitimasi Hitler dalam membunuh Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Tuh jahatnya fitnah. Siapa bilang saya perlu makanan? Itu fitnah. Masya Allah, jazakumullah. Apa ini Pak? Masya Allah ya Rabbi. Ini air dari Prancis bukan? Dari Batam. Oh alhamdulillah. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, luar negeri. Oh fitnah tuh barusan tuh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya, najiskan dirimu kepada orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramkan tubuhmu kepada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, najiskan, najis senajis-najisnya. Semua apa? Semua yang kau pakai, yang kau minum, yang kau makan dari mereka para pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam-macam ya. Bumi tidak pernah menerima orang yang demikian. Jangan macam-macam. Ya, di zaman kerajaan Mongo itu ada seorang pendeta Mongo yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbarnya. Tiba-tiba anjing yang sedang diikat itu berontak dan menerjang sang pendeta itu. Ya, ada dalam kitab Durratun Nasihin.
Diterjang itu pendeta itu karena mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dipisahkan, anjingnya ditangkap lagi dan berkata, anjing itu menyerang saya karena saya tunjuk-tunjuk tangannya begini-begini, lagi ceramah lagi begini-begini. Itu pendeta Mongol itu lagi begini-begini ceramah tangannya. Lalu kemudian anjing itu diikat kembali. Dia lanjutkan dengan mencela Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Anjing itu berontak dan melepas dan menerjang lagi dan menggigit dengan putus urat leher si pendeta Mongol itu. Seketika mati kemudian. Dan lebih daripada 4.000 orang Mongol pada waktu itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Tuh begitu ya. Maka itu jangan sampai, ini hati-hati nih. Bukan punya Perancis, bukan. Ini dari mana nih? Hati-hati. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah, boleh nggak saya makan satu potong? Kan saya mau minum kopi. Masya Allah, jazakumullah khairul jazak. Haramkan tolong Pak untuk itu. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Enak banget ya Allah ya Rabbi. Sunahnya 3. Betul. Masya Allah. Ayo. Ustaz, fadal Ustaz. Mabruk, mabruk. Ayo antum. Ambil ayo. Taufik. Dan ini teman-teman saya semua nih. Fauzan, Budi. Ayo. Amno. Batam namanya Batam. Pak, saya cuma nawarin jangan piringnya dibawa dong. Piringnya dibawa Bu saja. Fitnah nih. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir semua peristiwa besar terjadi gara-gara fitnah. Tadi saya bilang sampai perang salib, setelah itu apa yang terjadi berikutnya? Mongol, fitnah semuanya. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi setelah perang salib peristiwa-peristiwa besar? Oh, Hitler tadi. Ya. Umat Islam dituduh teroris gara-gara fitnah yang dilakukan George Bush. Dia fitnah umat Islam dengan rekayasa yang dia lakukan sendiri, yaitu pengeboman WTC. Dengan siapapun yang dengar yang viralkan ini, saya tantang diskusi terbuka, saya sajikan semua fakta dan buktinya bahwa itu betul-betul rekayasa Bush, laknatullah alaih. Itulah fitnah akhir zaman yang mereka buat untuk melegitimasi pembunuhan terhadap umat Islam di Pakistan, di India, di Afghanistan, di Irak, di Libya. Kapan-kapan mesti ada kajian Illuminati. Saya udah selidikin sampai berhubungan dengan para arsitek di Amerika, sampai saya nyamar ikut masuk ke dalam kelompoknya. Ada 50 arsitek ternama Amerika melakukan investigasi bahwa WTC itu dibom, bukan ada pesawat yang datang, bukan. Ya, zaman waktu itu orang belum ramai populer handphone rekam, belum, sehingga itu sebuah rekayasa murni. Ada kebetulan orang yang merekam, ya, nggak sengaja, nggak ada pesawat itu, nggak ada yang nabrak, nggak ada, semuanya rekayasa, bom doang. Bahkan ada yang meleset bomnya selama 8 detik setelah pesawatnya udah pesawat-pesawatan gitu. Yang ketemu adalah drone kurang lebih segede bola, ya, kayak drone segede bola yang menghantam WTC. Dan kemudian setelah runtuh investigasinya, tiang-tiangnya itu ada masih iketan bom di setiap tiang-tiang fondasi WTC. Ya, nggak bakal lo cari kalau ketemu di YouTube, tapi insya Allah ada kali. Tapi saya punya arsipnya semua karena dikirimkan. Ada arsip demo lagi. Demo apa? Bush did 9/11.
Tuh demo semua orang pakai itu. Bush yang melakukan WTC. Akhirnya umat Islam terfitnah seperti sekarang ini. Nih, ya. Demo di Amerika, teman, media kan belum seramai sekarang, handphone belum seramai sekarang. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada yang gitu begitu, ya. Nah itu dia itu fitnah dari fitnah. Coba antum sebut peristiwa-peristiwa besar itu fitnah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Orang membunuh, dosanya ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang di muka bumi yang enggak dibunuh. Siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka ini dosanya ditanggung sama dengan membunuh semua umat manusia. Haram baginya surga. Dia itu otomatis menjadi murtad. Jangankan masuk surga, baunya aja nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya bagaimana? Dibunuh juga sama keluarganya. Dan dia mohon ampun, dia bertobat, dibunuh juga sama keluarganya. Baru itu pun wallahu alam bisawab, apakah dia ikhlas atau tidak. Dan ada yang lebih besar daripada pembunuhan, apa itu? Fitnah. Coba bayangkan, ya Allah ya Rabb, hati-hati ini mulut, hati-hati banget mulut. Antum melakukan fitnah, maka la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga sampai orang itu diikhlaskan. Bayangkan kalau fitnah itu dilakukan oleh seorang pejabat negara. Mulai nenging. Yang rekam langsung ambil handphone. Wah, langsung pada ngambil handphone. Gue tahu ngarepin saya salah ngomong tuh. Lalu di cropping, lalu dilaporin ke Bareskrim. Udah kelihatan emang. Itu dia contoh fitnah seperti itu. Bismillah. Arabica 20%, Robusta 80%. Kopinya udah hampir mau setahun. Bentar lagi kadaluarsa nih. Ada rasanya sedikit. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara amal qabih, di antara amal-amal yang paling buruk, inna abghadakum ilayya, yang paling aku benci kata Nabi, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh duduknya dengan aku di hari kiamat, as-sarsaruna wal mutafahikuna wal mutasaddiquna. Itu dia tuh orang yang buruk akhlak, perangainya jelek, bermusuh-musuhan, dan termasuk di dalamnya fitnah. Itu paling jauh duduknya dengan Nabi di hari kiamat. Kalau paling jauh bagaimana sih? Ya neraka lah begitu kan. Rawahul Bukhari. Hati-hati. Dan kebalikannya, hadis tadi panjang, depannya inna ahabbikum ilai wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanum khuluqan. Depannya begitu hadisnya. Sungguhnya yang paling aku cintai, ini ahabnya nih, ya. Wa aqrabikum ini apa namanya? Adatul itu namanya isim tafdil. Kalau kata orang bahasa Arab, isim tafdil. Isim tafdil itu yang mendukutkan, yang mewujudkan itu ketingkatan yang paling gitu. Contohnya kabir, isim tafdilnya akbar, maha besar begitu, paling besar. Nah itu garib, dekat. In aqrabikum, yang paling dekat sama aku. Minni, dariku, majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya di hari kiamat, ahsanul khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Nah karena itu teman-teman sekalian, kerusuhan yang ada di Jakarta akibat apa? Fitnah. Kita mah kalau demo tertib, kita kalau demo bajunya putih tuh, nggak bawa bendera apapun, nggak bawa atribut apapun, bawa kantong sampah untuk mungutin sampah setiap yang lewat tuh, bawa makan sendiri dari rumah, bawa minum sendiri dari rumah, nggak ada antrian makanan tuh.
Ada yang rusak diperbaikin di jalanan tuh kalau kita demo. Jangankan merusak, ada yang rusak kita perbaikin, ada sampah kita pungut. Itu ciri-ciri demo 212. Ada rumput nggak bakal keinjek, ada dahan nggak bakal kepotek, ada orang nggak bakal keganggu, ada orang kawinan nggak bakal terusik, ya kan? Pada waktu 212 kan, betul? Ada orang Kristen Cina lagi kawinan lagi di gereja lagi, kita kan kita piak tuh jalanan, kita sampai ke tempatnya, hujan kita payungin, iya kan? Waktu itu roknya kita pegangin, kita angkatin. Maaf bukan rok, kelihatan dong ya. Gaun rok diangkat kelihatan dong, gaun panjang kita angkat supaya nggak nyengser ke bawah, betul nggak? Itulah 212. Demo tertib, demo akur, damai, seantero dunia menuliskan, ya. Yang hadir jutaan, kata Google minimal 7 juta, waktu reuni minimal 11 juta, kata Metro TV 50.000. Ya, nggak malu ya? Waktu itu dia bilang, ya, sampai viral kan waktu itu kan. Coba malu dong begitu dong. Di Monas dari Cempaka Putih orang udah pada nggak bergerak, ya kan? Bikinnya di Monas, dari Petojo atas orang nggak bergerak. Bikin di Monas, dari Bundaran HI orang udah nggak bergerak. Tuh sudut penjurunya tertib lagi, dihadirin sama Presiden Jokowi lagi, ya. Pembicara utamanya Pak Tito Kapolri lagi pada waktu itu, Profesor Tito Karnavian. Coba hadir para menko lagi semua. Khotibnya Ketua Majelis Ulama tadinya Kiai Ma'ruf Amin, cuman kalau Allah sakit digantikan oleh Habibana yang mulia imam kita Habib Muhammad Rizik Syihab yang sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doain ya, doain. Nggak ada lagi yang diurus kecuali ya cuman nggak ada lagi, semua udah lancar insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akan hadir tengah-tengah kita, ya. Beliau yang akan memimpin kita untuk memperbaiki akhlak seluruh umat, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, beliau ini cucunda daripada Rasulullah SAW, dan datuknya berkata, ya, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku diutus oleh Allah yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak. Maka beliau akan datang lagi insya Allah untuk revolusi akhlak, bukan berontak, bukan. Beliau mah orang alim, ya, orang alim yang masya Allah ilmunya pasti paham, nggak mungkin, ya, menurunkan presiden yang sah. Itu insya Allah nggak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang jujur, yang benar, yang terpercaya, ya. Walaupun kebijakannya meleset-meleset dikit kepada rakyat, ya, itu mengharuskan kita cuma sabar. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Walaupun dikasih kartu ini, 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 kartu itu, kartu itu, kartu itu, kartu itu, kartu itu, kartu itu untuk perbaikan katanya, insya Allah. Kalau yang belum nggak kebagian, nggak cocok, ya doain aja, jangan menghina, ya. Saya mau usul, belum diusul, belum disetujui nih satu, kartu peserta demo. Ya, bagus nggak tuh? Bagus. Jadi yang demo pakai kartu peserta. Polisi nanya, mana kartunya? Ini dia. Oh ya boleh. Ya. Nggak ada kartunya, awas lo, nggak boleh. Bagus nggak begitu? Bagus, muka lo jauh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman inilah yang membuat kita sedih. Kenapa? Karena hampir semua kerusakan terjadi dari fitnah. 212 difitnah. Fitnahnya apa? Difitnah katanya orang-orangnya datang dibayarin. Yang fitnah tokoh organisasi, ketuanya lagi. Saya tantang di sosial media. Saya waktu itu ketua bagian dana, saya ketua fundraising,
Pada waktu itu udah MC, ketua bagian dana, ketua dokumentasi, ketua komunikasi, dan sekaligus ketua untuk fundraising sama dana. Itu tanggung jawab yang sangat besar buat saya, dipercaya tiap tahun seperti itu. Saya katakan kalau peserta ini semuanya dibayar, saya dan keluarga mati hina. Kalau nggak dibayar, Anda sekeluarga mati hina. Ayo, nggak berani saya bilang. Nggak berani, bagaimana dibayar? Berapa ratus, 11-10 juta orang, bagaimana cara koordinirnya? Ngaco aja. Kalau ada yang nyumbang itu barangkali karena kita gelar sorban, buka rekening barangkali. Tapi kalau dibayar semuanya, ayo saya bilang, sumpah kita mubahalah demi Allah, ayo silahkan. Nggak ada yang berani sampai sekarang, saya tantang. Tapi difitnah terus, sampai sekarang fitnah itu masih terjadi. Padahal 212 itu dibanggakan oleh Presiden Jokowi ketika ke Australia. Ada investor maaf dari Australia, Pak Jokowi sebut kok Indonesia tertib, aman, tenang. Bayangkan demo mau unjuk rasa dibolehkan, sampai kerusuhan sedikit pun. 212 ini prestasi dunia, prestasi dunia. Nggak pernah ada orang kumpul sebanyak itu tanpa ada satu kerusuhan sedikit pun. Rumput pun nggak keinjak, kucing pun kebagian makanan, kucing kebagian makanan di Monas banyak banget. Allahu Akbar. Makanya teman-teman sekalian, ayolah ya, lawan fitnah-fitnah yang seperti itu. Sampai detik ini loh, fitnah itu masih terjadi. Ya, dibilang saya beginilah, saya begitulah. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillah summa naudzubillah. Baik, ini ada hadiah untuk seluruh jamaah dari panitia. Di sana ada kopi, itu boleh diambil semuanya kopinya. Hadiah mulu. Ya. Ini ada kopi maulid, itu hadiah, boleh diambil semuanya. Ada kaos boleh diambil semuanya, kaosnya semua boleh diambil, boleh semua. Antum cuma berhubungan sama panitia aja. Yang penting dari saya kan gratis. Ya, boleh semua gratis. Kalau kebangetan lah begitu ya. Baik, 5:45 ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Ya, ingat saudaraku sekalian, fitnah itulah yang membuat kita terpuruk seperti ini. IMF tukang fitnah doang bisanya, sehingga kita menjadi negara yang bergantung dengan mereka. Hati-hati. Baik, yuk kita tanya jawab. Ada hadiah untuk antum sekalian. Fadhal.